Oke, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang, wah, bisa dibilang mengubah segalanya, yaitu konsep tentang kasih tanpa syarat. Ini bukan sekedar ide manis ya, tapi sebuah fondasi yang punya dampak luar biasa besar ke cara kita melihat diri sendiri dan juga dunia di sekitar kita. Coba deh, kita mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak sih Anda merasa kalau cinta itu harus diperjuangkan? Atau harus diusahakan? Rasanya kita harus jadi orang yang pantas dulu, baru bisa dicintai. Kayaknya hampir semua dari kita pernah merasakan itu kan? Nah, disinilah letak perbedaan paling mendasarnya. Di satu sisi, ada kasih versi manusia yang kita kenal sehari-hari. Seringnya ya, ada syaratnya, tergantung performa kita, bisa berubah-ubah, dan rasanya harus kita raih. Tapi di sisi lain, ada sebuah konsep kasih ilahi yang akan kita bedah, yang sumber dan sifatnya itu benar-benar berbeda total. Oke, ini gambaran besar pembahasan kita. Kita akan urai ide besar ini langkah demi langkah supaya kita bisa benar-benar paham, mulai dari apa definisinya sampai apa artinya ini semua buat hidup kita. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Kita bedah dulu fondasinya. Apa sih maksudnya jenis kasih yang berbeda ini? Kata kuncinya di sini adalah agape. Ini bukan sekedar perasaan suka atau sayang biasa. Agape menurut sumbernya itu kasih yang sumbernya murni dari karakter si pemberi, bukan dari baik atau buruknya si penerima. Coba bayangin, ini benar-benar membalikan cara kita berpikir, terutama kalau kita terbiasa merasa harus cukup baik dulu untuk bisa dicintai. Dan ayat yang kelihatannya simpel ini, wah ini dalam sekali maknanya. Ini menegaskan bahwa kasih itu bukan cuma salah satu hal yang Tuhan lakukan, tapi kasih adalah siapa Dia. Itu adalah esensinya, DNA-nya, kalau boleh dibilang begitu. Oke, konsepnya sudah dapat. Sekarang pertanyaannya, buktinya apa? Bagaimana kasih yang abstrak ini jadi sesuatu yang sangat nyata dan bisa kita lihat? Ayat ini kayaknya hampir semua orang pernah dengar ya. Ini diajukan sebagai bukti puncak, manifestasi terbesar dari kasih tanpa syarat itu. Sebuah tindakan pemberian dan pengorbanan yang nilainya nggak terhingga. Tapi, ada satu detail yang krusial banget di sini, yaitu waktunya. Kapan ini terjadi? Bukan setelah kita jadi baik, bukan setelah kita tobat atau memperbaiki diri. Justru sebaliknya, tindakan ini diambil ketika kita masih berdosa, di titik terendah kita. Nah, inilah yang jadi bukti paling kuat bahwa kasih ini sama sekali nggak bersyarat. Selanjutnya, kita lihat kualitas kasih ini yang katanya nggak bisa goyah dan permanen. Ini penting banget, karena kita kan hidup di dunia di mana semuanya bisa berubah dengan cepat, termasuk perasaan dan hubungan. Lihat deh daftarnya ini. Luar biasa. Lengkap banget kan? Seolah-olah penulisnya mencoba menyebutkan semua kemungkinan yang bisa bikin kita takut atau cemas. Baik itu kematian, masa depan yang nggak pasti, bahkan kekuatan apapun di alam semesta. Pesannya jelas dan sangat kuat. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari ikatan kasih ini. Dan gagasan ini diperkuat lagi dengan sebutan kasih yang kekal. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini, kasih ini nggak ada tanggal mulainya dan nggak ada tanggal kedaluarsanya. Dia nggak dimulai waktu kita berprestasi dan nggak akan berakhir waktu kita gagal. Dia selalu ada, stabil, dan abadi. Jadi, jangan bayangkan kasih ini cuma diam aja ya. Enggak, ini adalah kekuatan yang aktif, yang terus bergerak. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Ada 4 tindakan utama ini yang menunjukkan betapa aktifnya kasih ini. Dia nggak cuma nunggu, tapi secara aktif mengejar. Dia nggak cuma memaafkan kesalahan, tapi juga memulihkan kita. Dan yang mungkin mengejutkan, dia juga mendisiplinkan. Nah, soal disiplin ini nih yang sering bikin bingung. Banyak yang mengira ini sama dengan hukuman, padahal beda banget. Menurut sumbernya, disiplin itu seperti tindakan seorang ayah yang sayang sama anaknya, yang mengoreksi demi kebaikan si anak. Tujuannya untuk memperbaiki dan memurnikan, bukan untuk menghancurkan atau menolak. Oke, kita sudah tahu sifatnya, cara kerjanya. Terus buat kita apa dong dampaknya? Apa yang kita rasakan kalau kita benar-benar hidup dalam kasih seperti ini? Sumbernya menyoroti 3 hasil utama yang luar biasa. Yang pertama, damai sejahtera yang melampaui logika. Kedua, status baru kita diadopsi menjadi anak. Dan ketiga, sebuah jaminan yang gak bisa digoyahkan. Konsep adopsi ini, wah ini benar-benar menjawab salah satu kerinduan terdalam kita kan, yaitu perasaan diterima, jadi bagian dari sesuatu, punya rumah.
Status kita sebagai anak itu bukan hasil usaha kita, tapi sebuah hak yang diberikan sebagai hadiah. Kita diterima sepenuhnya ke dalam sebuah keluarga. Dan soal jaminan, ini bisa diringkas dengan satu angka yang sangat kuat. 0, 0. Artinya, tidak ada lagi penghukuman. Buat siapapun yang sering bergumul dengan rasa bersalah atau merasa nggak layak, ini adalah janji kebebasan mutlak bagi mereka yang berlindung dalam kasih ini. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Setelah menerima semua ini, lalu bagaimana seharusnya respons kita? Dan ini poin yang paling penting, yang sering banget kebolak-balik. Ketaatan kita, perbuatan baik kita, itu bukan syarat untuk mendapatkan kasih ini. Itu bukan alat tawar-menawar. Justru sebaliknya, itu semua adalah respons yang muncul secara alami dari hati yang sudah lebih dulu dijamah dan diubah oleh kasih tanpa syarat. Logikanya benar-benar terbalik. Jadi sebagai rangkuman, di tengah dunia yang terus-menerus bilang kalau kamu begini, maka aku akan begitu. Kasih tanpa syarat ini hadir sebagai jangkar kita. Sebuah fondasi yang kokoh yang memberikan kekuatan, harapan, dan pada akhirnya transformasi sejati dari dalam. Jadi saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau Anda benar-benar sungguh-sungguh percaya 100% bahwa Anda dikasih sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa tapi, bagaimana kesadaran itu akan mengubah cara Anda menghadapi ketakutan Anda, kegagalan Anda, bahkan hubungan Anda dengan orang lain mulai hari ini juga?